Ya, shalom saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Grace and Truth hari ini dengan tema Ujilah segala sesuatu. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20-22. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Akhir zaman ini kita percaya bahwa lewat nubuatan-nubuatan orang-orang, jiwa-jiwa bisa dituai bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Oleh sebab itu kita jangan menganggap rendah yang namanya 5 jawatan, termasuk ada di sana karunia-karunia nubuatan-nubuatan. Namun saudara perlu garis bawahi bahwa nubuatan-nubuatan ini perlu diuji. Apalagi kalau sampai nubuatan-nubuatan ini sifatnya menjadi komersial, menjadi murahan, gampangan, atau ditunggangi kepentingan-kepentingan pribadi atau satu organisasi. Maka kita perlu menguji segala sesuatu nubuatan-nubuatan itu. Dan kita tentu memegang firman Tuhan yang terbaik, ya. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Apabila kita tidak menguji segala sesuatu termasuk nubuatan-nubuatan, dan yang kita pegang bukan dari Tuhan tapi dari manusia dan kedagingan, ini merupakan sebuah kejahatan di mata Tuhan. Jadi kalimat-kalimat yang sering kali kita dengar atau kita sebagai hamba Tuhan memperkatakan kalimat-kalimat seperti Tuhan memberitahu saya, pengertian yang saya dapatkan dari Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada saya. Tidak seharusnya lagi hari ini kita gampang untuk mengucapkan, dan kita pendengar atau jemaat tidak lagi mudah untuk percaya begitu saja. Sekalipun pesan-pesan tersebut disampaikan dari mimbar gereja. Kalau Bapak Ibu sekalian jemaat, jangan terlalu yakin ketika ada pesan-pesan yang sekalipun itu positif buat saudara, jangan langsung terima dengan mudah, tetapi ujilah segala sesuatu. Khusus para hamba Tuhan, saya mengatakan saya sendiri sebagai hamba Tuhan, kita jangan lagi terlalu pede bahwa apa yang kita sampaikan itu semua berasal, atau kita mengklaim bahwa Tuhan berbicara secara eksplisit kepada kita, bahwa kita menyampaikan isi hati Tuhan, apalagi sesuatu yang tidak berlandaskan firman Tuhan. Dan kita jangan terlalu optimis dengan berapi-api mengatakan semua yang kita sampaikan secara pribadi Tuhan bicara kepada saya dan pasti dari Tuhan. Apalagi kalau kita menunggangi dengan istilah frase-frase, inilah pengertian yang Tuhan singkapkan secara pribadi kepada saya, buat saudara. Inilah yang Roh Kudus katakan kepada saya, buat Anda. Inilah visi misi saya secara khusus, dan lain-lain. Padahal semua itu belum tentu benar-benar datang dari Tuhan, dan juga belum tentu pengertian-pengertian itu datang dari Tuhan atau Roh Kudus. Bisa saja dari roh yang lain. Frasa-frasa seperti ini yang selalu dipakai oleh beberapa pengkhotbah, dan juga mereka mengklaim bahwa mereka menyampaikan pesan-pesan profetik, merupakan salah satu bentuk kesombongan, di mana mereka ingin mengatakan bahwa tafsiran mereka lah yang benar. Mereka pasti benar karena mereka melandaskan kebenaran itu dari pengalaman pribadi. Padahal kebenaran absolut adalah firman Tuhan. Hal inilah yang membuat kadang-kadang roh asin dan juga bisa roh jahat masuk di kalangan orang-orang seperti ini. Jadi jangan heran lama-lama mereka akan menghasilkan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai daripada teladan hidup Tuhan Yesus, ya. Mereka akan memproduksi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan untuk supaya memiliki lebih banyak pengikut-pengikut untuk mereka tuai, atau mereka buat komunitas-komunitas bagi mereka sendiri.
Saya bukan skeptis ketika menyampaikan ini, tapi saya sudah melihat sendiri, dan tentu saudara-saudara juga bisa melihat di media-media sosial, di berita-berita media cetak. Saudara bisa menyaksikan di YouTube. Kan banyak buktinya orang-orang yang suka gunakan frase-frase itu. Saudara bisa cek sendiri, ya. Banyak yang ternyata terbukti menipu. Dan tentunya kalau ada yang menipu, tentu ada yang tertipu di sana. Hati-hati. Setan juga bisa berbicara sama orang Kristen, termasuk hamba Tuhan. Makanya dikategorikan ada dua. Ada hamba Tuhan yang setia, ada hamba yang tidak setia. Saya dulu berstatus hamba Tuhan, tapi tidak setia. Karena saya pun dulu sering melakukan atau mengucapkan frase-frase ini. Oke, tidak mudah untuk kita berkata jujur kesalahan kita. Tapi saya mau bertobat bahwa saya juga dulu setelah selesai sekolah Alkitab dengan usia yang muda berapi-api, saya sering mengatakan Tuhan bicara kepada saya. Saya menyampaikan isi hati Tuhan. Lalu saya berkhotbah. Padahal harusnya kita melandasi khotbah Injil itu dari apa yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan yang tertulis. Namun seiring bertumbuhnya usia dan waktu dengan pertumbuhan rohani saya mau meninggalkan pola-pola yang salah. Saya mau meninggalkan manusia yang lama, sekalipun sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi saya harus jujur bahwa hidup ini dalam pelayanan masih ada di dalam tubuh daging. Itulah sebabnya pernyataan-pernyataan saya sebagai hamba Tuhan tidak semuanya itu bisa benar 100%, karena pernyataan-pernyataan saya sebagai hamba Tuhan itu bisa cacat. Hanya firman Tuhan dan Tuhan saja yang sempurna. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, atau ada banyak cerita-cerita, atau hanya ada banyak saudara bisa menyaksikan di media sosial. Hari ini mereka mengklaim Yesus berbicara, Yesus menyampaikan sesuatu. Jadi dengan mudah saudara-saudara. Padahal kalau kita melihat kehidupan di dalam perjanjian lama atau cerita-cerita kisah-kisah dalam hamba Tuhan perjanjian lama, Tuhan memang berbicara, tetapi lebih kepada satu bangsa, kepada satu kota. Bukan lebih banyak kepada pribadi atau satu organisasi. Apalagi kalau tiap organisasi punya juru bicara yang mereka klaim itu secara eksklusif datang dari Tuhan. Saudara bisa menguji segala sesuatu. Itulah pentingnya firman Tuhan. Seringkali ada orang mengklaim saya mendapat visi dari Tuhan. Maka sebetulnya tujuannya adalah dia menyampaikan di mimbar agar supaya jemaat atau pengikut-pengikutnya itu memberikan dukungan secara, ya tentu juga ada doa, tapi seringkali menggiring kepada dukungan finansial, supaya mereka melihat ini visi Tuhan, ini suara Tuhan, ini kehendak Tuhan. Maka mereka sebagai pengikutnya tidak segan-segan untuk mengeluarkan uangnya untuk memberi, atau kita istilah menyumbang di dalam gereja-gereja di mana mereka berkomunitas. Kan ini aneh, ini lucu. Kalau hamba Tuhan yang mengklaim menyatakan ini ada pergumulan tentang ini dan itu, maka dia mengajak rame-rame jemaat untuk menyumbang atau menyokongnya. Tetapi ketika ada jemaat dalam pergumulan, maka hamba Tuhan itu menyatakan, ya banyak-banyaklah berdoa, dan teruslah berdoa bila perlu disertai dengan puasa. Coba kita renungkan secara akal yang sehat dan dengan kepekaan rohani kita sebagai orang percaya. Kalau hamba Tuhan yang menyampaikan visi misi mengatasnamakan dari Tuhan, maka disuruhlah beramai-ramai semua jemaat untuk menyumbang. Tapi bila mana jemaatnya mendapatkan sebuah visi yang dia juga yakini untuk masa depan dia dan anak-anaknya dari Tuhan, maka lebih banyak, ya sekalipun tidak semua,
Hamba Tuhan berkata, ya perbanyak doa, perbanyak puasa, cari kehendak Tuhan. Coba kita dengan ini kita balik. Ketika ada hamba Tuhan yang mudah mengatakan nubuatan-nubuatan, kita kembalikan, ya diuji dulu segala sesuatu. Ya jangan langsung minta sumbangan, tapi uji dulu segala sesuatu. Kan lebih bijaksana. Nah, contoh-contoh yang sampaikan tadi itu, sekalipun tidak semuanya ada yang benar, ada yang baik, ada yang tulus, ada yang sungguh-sungguh. Tapi saudara, makanya kita perlu dewasa dan menguji sesuatu, ya. Karena sudah banyak juga bukti-bukti, banyak terjadi pengkhotbah seperti itu. Saya seorang pengkhotbah dan saya melatih diri saya, dan saya mengajak saudara untuk kita tidak belagu dan sombong, dan terus-menerus menggunakan frasa-frasa, kalimat-kalimat. Tuhan bicara kepada saya, inilah pengertian Tuhan singkapkan kepada saya. Karena ini jelas sebuah bentuk kesombongan, di mana dengan mengatakan itu, sebetulnya kita mau mengatakan bahwa kita ini lebih daripada manusia yang lain. Saya ini orang berdosa. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, saya ini boleh menerima, dilayakkan. Dan itu semua keagungan datang dari Tuhan. Nah, kalau kita terus mengklaim-klaim kita habis ketemu Tuhan, tadi sore habis ngopi sama Tuhan, kan banyak kita mendengar seperti ini, Bapak Ibu. Iya, jadi kita perlu kembali, mari kita bertumbuh. Firman Tuhan landasan kebenaran. Firman Tuhan cukup, tidak perlu kita tambah dan juga tidak usah dikurangi. Cukup, itu berbicara lengkap atas hidup manusia. Jadi lebih baik dan alangkah bijaknya, dan ini pasti sempurna, jika kita menyatakan firman Tuhan berkata. Kita melandasi pesan-pesan Tuhan atau khotbah-khotbah kita, atau saudara jemaat juga harus bertumbuh dewasa, mau mendengar lebih tepat. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, ini pasti sempurna. Karena pernyataan-pernyataan manusia yang ada dalam darah dan daging, itu tidak semuanya bisa 100% benar. Karena itu bisa saja cacat dan ditunggangi oleh kehendak atau ambisi-ambisi pribadi. Jadi sudahlah, waktunya hari ini kita buang frasa-frasa yang tidak mendidik seperti itu, ya. Saya pribadi tahun-tahun kemarin pernah menggunakan dan bahkan sering menggunakan kalimat-kalimat macam itu. Maka sepanjang perenungan saya yang semakin hari semakin mengalami hidup yang berubah dalam Tuhan, saya sadar bahwa apa yang disampaikan di mimbar itu tidak semuanya, ya, benar dalam arti kita mengklaim segala sesuatu dengan yakin dari Tuhan. Kan kenyataannya banyak juga yang meleset, ya. Saya harus berani jujur bahwa apa yang saya bagikan semua itu adalah murni hasil dari pembacaan saya pada firman Tuhan. Serta hasil membaca itu muncullah rema dalam diri atau dalam pikiran saya. Lalu saya membagikan itu sebagai makanan rohani kepada setiap orang dan termasuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan. Ini adalah sebuah perubahan. Ini adalah hidup yang menuju kepada kesempurnaan. Kita terima Tuhan Yesus, ya, kita sudah lahir baru, tapi proses dari lahir baru kanak-kanak terus kita harus bertumbuh. Artinya kita belum sempurna. Kita sedang berjuang untuk itu. Artinya apa? Sangat mungkin pengertian-pengertian kita sebagai manusia, khususnya hamba Tuhan yang sering melakukan nubuatan-nubuatan di mimbar, itu tidak sempurna atau bisa salah dan juga bisa tidak berasal dari Tuhan. Dan sebetulnya itu murni dari kedagingan manusia. Bapak Ibu sekalian, suatu hari kelak kita semua akan telanjang di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Saya mengajak lewat renungan hari ini, mari selama kita masih hidup, kita mengambil keputusan. Di dunia ini memang banyak yang indah. Tidak perlu kita mengatasnamakan Tuhan untuk menikmati keindahan dunia ini. Karena keindahan sejati, harta abadi kita,
yaitu Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Dialah harta abadi kita. Semua suatu hari akan dicopot Bapak Ibu nanti ketika kita meninggal. Bahkan termasuk gigi palsu pun akan dicopot. Jadi hari ini sebelum semuanya akan ditelanjangi oleh Tuhan, mari kita mau jujur. Kalau kita selama ini mungkin ada ambisi atau ada kepentingan pribadi untuk seperti lebih lagi menonjol, kita mau berubah hari ini untuk kebaikan kita dan kekekalan kita. Dan ingatlah, saya ingatkan diri saya sendiri bahwa kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus suatu hari kelak. Bagaimana nanti kalau di pengadilan Tuhan ternyata Tuhan akan berkata, "Enyahlah kamu hamba-hambaku yang jahat dan engkau pembuat keonaran." Kenapa? Karena ternyata selama ini klaim-klaim kita yang kita klaim sebagai nubuatan, ternyata itu semua bukan berasal dari Tuhan. Dan yang lebih ironisnya, kalau itu semua berasal dari kedagingan dan itu dari roh jahat. Kiranya renungan hari ini boleh mengubah setiap kita. Immanuel, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.